sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita bimbingan yang sempurna, tuntunan yang lengkap untuk mengarungi kehidupan kita di permukaan bumi, sehingga segala-galanya diterangkan oleh beliau dan tidak ada yang tersisa dari apa yang boleh kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan, apa yang halal dan apa yang haram, apa yang bisa mendapatkan murka Allah dan apa juga yang bisa mengantarkan kepada ridho Allah. Semuanya telah disampaikan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kembali kita lanjutkan kebersamaan kita bersama ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan hari ini insyaallah Ta'ala kita akan masuk ke surat Al-Buruj. Dan sebelum kita masuk ke pelajaran baru, mari kita dengarkan terjemahan dari surat At-Tariq. Terjemah sudah siap? Insyaallah siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Demi langit dan apa-apa yang datang pada malam hari. Wa ma adraka mat-tariq. Dan apakah kamu tahu apa yang datang pada malam hari? An-najmus saqib. Bintang-bintang yang terang benderang. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Sesungguhnya tiap-tiap jiwa memiliki sesungguhnya tiap-tiap jiwa melainkan atasnya penjaga. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Maka lihatlah manusia dari apa dia diciptakan. Maka hendaklah manusia melihat. Hendaklah manusia melihat dari apa diciptakan. Khuliqa mim ma'in dafiq. Diciptakan dari air yang muncrat. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Yang keluar di antara tulang sulbi dan tulang dada. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya atas mengembalikan benar-benar mampu. Yawma tublas sarair. Pada hari di mana pada hari dinampakkan rahasia-rahasia. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Maka
maka mak- maka mana dia? Lanjut. Tidak ada baginya Maka tidak ada baginya kekuatan dan tidak pula dan tidak penolong. wassama'i dzatir raj' Maka demi langit dan yang memiliki memiliki sesuatu yang kembali. wal ardi dzatis sad' Dan demi bumi yang memiliki getaran-getaran. innahu laqawlun fasl. Sesungguhnya Dia dia perkataan yang pemisah. wa ma huwa bil hazl. Dan tidaklah dia sebagai senda gurau. Innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya kalian membuat tipu daya. Ulangi. Sesungguhnya mereka membuat tipu muslihat. Wa akidu kaida. Dan kami membuat tipu daya. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Maka tangguhkanlah untuk orang kafir penangguhan yang sesaat. Ayat berikutnya atau surat berikutnya adalah surat Al-Buruj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد والسماء ذات البروج demi as-sama langit memiliki demi langit zati yang memiliki. Dalam surat sebelumnya Zatir Raji', Zatis Sada' masih sama, mufradat yang sama, Zati yang memiliki. Buruj, gugusan, gugusan. Demi langit yang memiliki gugusan-gugusan.
Dan yang dimaksud dengan gugusan di sini adalah gugusan bintang. Dalam pendapat yang paling masyhur dari pendapat ahli tafsir, al-buruj adalah bintang-bintang. Dan sebelum ini kita pernah berbicara tentang bintang, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakannya sebagai penghias langit, dan Allah juga menciptakannya sebagai arah perjalanan, dan Allah juga menciptakannya sebagai pelontar syaitan-syaitan yang datang ke langit untuk mencuri-curi berita langit. Itu yang kita ketahui. Allah beritahu kepada kita tentang fungsi bintang. Sini Allah Tabaraka wa Ta'ala bersumpah dengan makhluknya itu, bersumpah dengan langit yang memiliki bintang-bintang. Dalam surat Al-Quran, surat Al-Furqan, Allah berfirman, Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja. Maha suci Allah yang telah menjadikan di langit adanya buruj, gugusan-gugusan bintang. Sebahagian ahli tafsir, tadi pendapat yang terkuat, sebagian ahli tafsir mengatakan buruj diambil dari kalimat burj, bermakna menara. Diambil dari kalimat burj, yaitu buruj bermakna menara. Dan makna ayat adalah, demi langit yang memiliki istana-istana tempat penjagaan langit. Namun Ibnu Katsir mengatakan pendapat yang pertama lebih kuat, lebih jelas. Wal yaumil mau'ud, wal yaumi al mau'ud, dan hari dijanjikan. Dan demi hari yang dijanjikan. Dan hari yang dijanjikan adalah hari kiamat. Dan hari yang dijanjikan adalah hari kiamat. Allah berjanji suatu saat Allah akan mendatangkan hari kiamat, sehingga hari kiamat adalah hari yang dijanjikan. Yang dijanjikan pasti datang. Karena Allah tidak pernah ingkar janji, dan Allah berjanji suatu saat akan menghancurkan langit dan bumi. Ada masanya, ada waktunya. Dan waktu hari kiamat itu telah Allah tentukan. Telah Allah tentukan. Namun Allah tidak memberitahu makhluknya kapan waktu itu. Di sisi Allah sudah ada waktunya. Namun Allah tidak memberitahu makhluknya kapan itu akan terjadi, walau sudah ada waktunya. Ketika Nabi SAW ditanya, Mata sa'ah, kapan hari kiamat? Jawaban Nabi, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Yang ditanya adalah Nabi, dan yang bertanya adalah Malaikat Jibril. Dua-duanya sama-sama tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat.
namun waktunya telah ditentukan. Oleh karena itu dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran, Allah mengatakan kami mengundur mereka ke waktu yang telah ditentukan. Ke waktu yang telah disebut. Maka hari kiamat pasti akan terjadi dan tidak boleh ada keraguan akan terjadinya hari kiamat. Dan hari kiamat, hari di mana bumi ini dan langit berakhir, dan seluruh yang teratur sekarang ini akan berantakan. Langit yang kuat dan kokoh akan terpecah, dan aneka ragam hal yang lainnya yang telah kita pelajari sebahagiannya, dan kita mengimani hal tersebut, di mana manusia akan berterbangan, air laut akan tumpah ke darat, bumi bergoncang sebenar-benar goncangan, semua yang hidup pasti akan mati. Itulah dia hari kiamat, hari yang dijanjikan pasti akan tiba. Dan hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Dan hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Dari sekian hari, 7 hari yang ada, maka kejadiannya adalah hari Jumat. Itu ada di dalam hadis Nabi SAW, bahwa tidaklah terjadi hari kiamat kecuali hari Jumat. Namun manusia tidak pernah tahu Jumat yang mana. Manusia tidak pernah tahu Jumat yang mana. Namun dari hari yang 7 ini, maka yang akan terjadi adalah hari Jumat. Itu yang kita dapatkan dari hadis sahih dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Pada hari Jumat, Nabi Adam diciptakan Allah. Pada hari Jumat, Nabi Adam diturunkan ke bumi, dan tidak terjadi hari kiamat, kata Nabi SAW, kecuali hari Jumat. Maka harinya diketahui. Harinya maksudnya hari apa? Sudah ada wahyu, namun kapan? Karena Jumat banyak kan? Jumat banyak. Jumat yang mana tak ada yang tahu. Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Dan syahid yang bersaksi, yang disaksikan. Dari kata-kata syahida yashhadu, yang bermakna bersaksi. Wa syahid, dan yang bersaksi, wa masyhud, dan yang disaksikan, dipersaksikan. Ini secara bahasa. Secara tafsir, berbeda pendapat para ulama, apa yang syahid dan apa yang masyhud. Dalam beberapa pendapat. Ada yang berpendapat bahwa syahid adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan masyhud adalah hari kiamat. Pendapat ulama tafsir maksudnya, tentang makna ayat. Syahid adalah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa masyhud adalah hari kiamat. Ada yang mengatakan syahid adalah hari Jumat, dan masyhud adalah hari kiamat.
Ada ahli tafsir yang mengatakan syahid adalah hari Jumat dan masyhud adalah hari Arafah. Maknanya. Namun secara arti, syahid yang bersaksi, masyhud yang disaksikan. Oleh karena itu, kalimat la ilaha illallah adalah syahadat, persaksian, di mana kita bersaksi bahwa tiada ilah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak diibadati. Syahida yashhadu, bersaksi. Syahidun, orang yang bersaksi. Di dalam ayat ini Allah tabaraka wa ta'ala menyebut beberapa waktu-waktu mulia dan waktu-waktu yang sangat penting, yaitu hari Jumat dan hari Arafah. Hari Jumat dan hari Arafah, dia adalah waktu yang sangat mulia, waktu di mana Allah tabaraka wa ta'ala menjadikannya di antara waktu yang dimuliakan. Dengan dalil Allah bersumpah dengan waktu itu. Allah bersumpah dengan waktu itu, dan kita berulang-ulang mengatakan bahwa Allah tidak bersumpah kecuali dengan makhluk-makhluknya yang mulia. Dan kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, itu pertanda makhluk itu adalah makhluk yang sangat mulia, dan ini menandakan mulianya hari Jumat dan mulianya juga hari Arafah. Berikutnya, cerita yang sangat masyhur, cerita Ashabul Ukhdud. Qutila ashabu والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. Kutila secara bahasa dibunuh. Secara bahasa artinya apa? Dibunuh. Kutila, duriba. Kalau qatala, membunuh. Qatala yaqtulu, membunuh. Qutila yuqtalu, dibunuh. Dibunuh ashabu, sahabat-sahabat. Ukhdud, parit. Parit, galian bumi. Namun kutila yang di sini secara arti adalah dibunuh, namun secara makna adalah doa kebinasaan. Ini dipakai dalam bahasa Arab untuk mendoakan kebinasaan untuk orang yang disebut setelah kutila. Secara arti dibunuh, kutila, secara bahasa. Namun ini kalimat yang dipakai untuk mendoakan keburukan. Misalnya si B dizolimi oleh si A. Lalu si B mengatakan kutila fulan, disebut nama si A yang telah menzoliminya. Ini maknanya bukan dibunuh, tapi maknanya apa? Mendoakan agar mendapatkan apa? Keburukan.
mendapatkan hal yang tidak baik. Doa dari ucapan yang mengandung makna doa agar orang yang disebut mendapatkan keburukan. Ashabul ukhdud, sahabat-sahabat parit, pemilik-pemilik parit. Sahibun, ashab, secara bahasa artinya sahabat, namun dipakai juga sebagai pemilik. Oleh karena itu kita menyebut sahibul bait, pemilik rumah, sahabat rumah, pemilik rumah itu sendiri. Bisa diartikan sahabat, bisa diartikan pemilik. Di akhir kajian ini insyaallah ta'ala kita sampaikan kisah Ashabul Ukhdud. Kita sampaikan kisah Ashabu Al-Ukhdud. Walaupun sudah masyhur, namun kita sampaikan kisahnya di akhir. Untuk saat ini kita ambil terjemahannya saja dulu. Kita ambil apa? Terjemahan ayat terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan dengan kisah Ashabul Ukhdud yang sangat masyhur. An-nari Zatil Waqud. An-nar, api. Zati apa tadi? Memiliki bahan bakar. Api yang memiliki bahan-bahan bakar. Karena parit yang tadi disebut diisi dengan kayu-kayu yang sangat banyak, setelah itu dinyalakan api. Maka Ashabul Ukhdud membuat parit, lalu mengisi parit itu dengan kayu bakar yang sangat banyak, lalu kayu bakarnya dinyalakan sehingga apinya sangatlah besar. An-nari dhatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Ketika mereka alaiha di atasnya, qu'ud duduk. Tatkala Ashabul Ukhdud duduk di sekitar api yang mereka nyalakan, dengan kayu bakar yang sangat banyak yang mereka taruh di dalam apa? Parit. Nah, yang mereka taruh di dalam parit. Idhum 'alaiha qu'ud.
Wahum, dua kalimat, wa dan hum. Qutil ashabul ukhdud النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وهم dan hum dan mereka. Dan mereka, siapa mereka di sini? Ashabul ukhdud. Ala, atas, ma, apa, yaf'alun, mereka lakukan, bil mu'minina, bi, dengan, al mu'minin, orang-orang yang beriman, syuhud, menyaksikan. Wahum, dan mereka ashabul ukhdud itu yang didoakan keburukan di awal, kutila, mereka itu ala ma yaf'aluna, terhadap atas apa-apa yang mereka kerjakan, mereka lakukan, bil mu'minina, terhadap orang-orang yang beriman, syuhud, menyaksikan. Mereka duduk-duduk ngapain? Menyaksikan. Apa yang mereka saksikan? Mereka menyaksikan orang-orang yang beriman. Ada apa dengan orang yang beriman? Orang yang beriman didorong masuk ke dalam parit. Didorong masuk ke dalam parit. Yang parit itu berisikan api yang telah disiapkan di dalamnya bahan bakarnya yang sangat banyak, yaitu kayu-kayu yang sangat banyak. Oleh karena itu, didoakan kehancuran, kebinasaan untuk mereka, karena ternyata mereka membuat parit itu dan menyalakan api di dalamnya untuk membakar orang-orang yang beriman. Untuk membakar siapa? Orang-orang yang beriman. Idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Wa ma, ana satukan dua kalimat, wa dan ma. Naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizi al-hamid. Wama, dan tidaklah
naqamu dan tidaklah mereka membalas dendam. Minhum, dari mereka, illa, melainkan, an, bahwa, yu'minu, mereka beriman, billah, dengan Allah, Al-Aziz, Maha Perkasa, Maha Mulia. Naqamu kita ganti, makna yang lebih tepat adalah menghukum. Lebih kuat maknanya menghukum daripada membalas dendam. Walaupun memang hukuman itu dimulai dari kebencian dan balas dendam. Ikhwani wa akhwati fid din, al-hadirin wal hadirat, ini adalah kisah Ashabul Ukhdud. Kisah Ashabul Ukhdud dari kisah-kisah perjuangan orang-orang yang beriman mempertahankan keimanan walau harus mengorbankan nyawa. Walau harus mengorbankan nyawa.
Dan kisah ini terjadi pada umat-umat sebelum kita. Dari pengikut Nabi Isa alaihi salam. Mereka beriman dan rajanya murka, menyuruh mereka kembali kepada penyembahan berhala, dan mereka tidak mau kembali kepada mengibadati berhala, sehingga murkanya raja membuat raja itu memerintahkan pasukannya untuk membuat sebuah parit galian yang sangat besar, lalu diisi dengan kayu bakar, lalu dinyalakan api, dan orang-orang yang beriman dikumpulkan dan diancam kembali mengibadati berhala atau dimasukkan ke dalam parit itu. Dan orang-orang yang beriman tetap bertahan di atas keimanannya, walau kemudian hukumannya adalah dimasukkan dan dicampakkan ke dalam parit yang penuh dengan kobaran api. Dikisahkan bermula dari seorang raja yang penyihirnya sudah tua. Lalu kemudian penyihir mengatakan, carikan untuk saya seorang anak yang mahir, yang cerdas. Saya akan mengajarkan ilmu sihir ini kepadanya. Dari dahulu kala, para raja itu dekat dengan tukang sihir. Para raja dekat dengan tukang sihir. Fir'aun coba lihat, ada penyihir-penyihir di sekitarnya. Maka dicarilah seorang anak. Setelah anak itu didapatkan, dibawa ke tukang sihirnya raja, dan mulai tukang sihir ini mendidik, menurunkan ilmu-ilmu sihir. Ilmu sihir ada atau tidak? Jawabannya ada. Ilmu sihir itu ada. Sihir itu ada. Dan ilmunya ada. Namun dilarang kita untuk mempelajarinya, dan diharamkan kita untuk mempelajarinya. Namun ada. Sehingga orang melakukan sihir, dan Nabi kita pernah disihir, dan biografi umat Islam menunjukkan bahwa terjadinya sihir kepada kaum mukminin. Namun keyakinan kita, tak ada mudarat yang terjadi kecuali Allah berkehendak terjadi. Itu keyakinan kita. Mereka melakukan ilmu sihir, namun Allah yang berkehendak terjadi atau tidak terjadi. Singkat cerita bahwa si anak ini mulai dididik oleh si tukang sihir, diajarkan dan diwariskan kepadanya ilmu sihir. Dan anak ini mulai berangkat dari rumah, kemudian pergi ke tempatnya si tukang sihir, belajar ilmu sihir, lalu kemudian balik ke rumah, kemudian berangkat, balik lagi ke rumah. Suatu saat dia terhenti di dekat seorang ahli ilmu. Dan dia tertarik dengan apa yang disampaikan oleh ahli ilmu itu. Dan tempat ahli ilmu itu antara rumahnya, perjalanan antara rumahnya ke tempat tukang sihir.
Sehingga ketika dia mulai berangkat ke tempat tukang sihir, dia singgah dulu ke tempat ahli ilmu itu, belajar ilmu agama. Sehingga sering terlambat ke tempat tukang sihir. Pulang dari tukang sihir, dia singgah lagi di tempat seorang alim itu dan belajar-belajar kepada ahli ilmu itu, kemudian pulang lagi ke rumahnya. Dan akhirnya dia tahu bahwa yang benar itu adalah ilmu yang dia dapatkan dari ahli ilmu ini, bukan apa yang diajarkan oleh si tukang sihir kepadanya. Sehingga akhirnya dia tinggalkan tukang sihir itu. Dan dia tak peduli lagi dengan ilmu sihir. Dia lebih belajar kepada ahli ilmu. Sampai dia menguasai ilmu yang sangat banyak karena dia anaknya cerdas. Sampai dia mendapatkan hal yang luar biasa, yaitu doa yang dikabulkan. Kesolehannya, ketaatannya membuat dia orang yang mujabud dakwah, orang yang doanya dikabulkan. Suatu hari, sahabat raja yang sering duduk bersama raja, teman diskusi raja, kafir, matanya buta. Dan ketika dia bertanya siapa orang yang bisa menyembuhkan saya, dikatakan kepada teman raja itu, ada seorang anak yang disebutkan dia mampu menyembuhkan aneka ragam penyakit. Dan banyak orang yang berobat kepadanya. Maka datanglah sahabat raja itu dengan hadiah yang sangat banyak kepada anak ini dan mengatakan, kalau engkau bisa menyembuhkan saya, menyembuhkan mataku, bisa melihat kembali, maka hadiah yang sangat banyak ini untuk dirimu. Si anak kecil mengatakan, saya tidak membutuhkan hadiah itu. Cukup. Dan aku tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Robku. Dan kalau engkau ingin kesembuhan, maka aku akan berdoa kepada Robku untuk menyembuhkan dirimu. Dan dia yang bisa menyembuhkan. Namun syaratnya engkau harus beriman kepada apa yang kusampaikan. Maka teman raja ini bertanya, apa agamamu? Mulai disampaikan oleh si anak ini, apa yang dia dapatkan dari alim yang dia pelajari. Kemudian sahabatnya raja ini beriman, lalu si anak ini berdoa kepada Allah, dan pandangan orang ini dikembalikan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga yang awalnya buta tak mampu melihat, kembali bisa melihat. Di saat dia datang ke istana, raja heran, raja terkaget bahwa engkau sudah bisa melihat. Berobat kepada siapa? Siapa yang telah menyembuhkan penyakitmu? Sahabat raja tadi mengatakan, yang telah menyembuhkan penyakit saya adalah Robku. Siapa Robmu? Maka sahabat raja tadi mengatakan, fulan telah mengajarkan kepada aku. Maka dicarilah anak kecil itu. Dicari si anak kecil tadi, dan kemudian diancam untuk kembali kepada peribadatan berhala, kembali mengibadati berhala, namun si anak kecil tadi tidak mau dan terus bertahan di atas keimanannya. Akhirnya raja mengatakan,
kepada pasukannya, bawa anak kecil ini ke atas gunung. Sesampainya di puncak gunung, campakkan dia. Enggak, sesampainya di atas gunung, tawarkan kembali kepadanya. Mau kembali mengibadati berhala, atau dilemparkan dari puncak gunung. Kalau dia mau kembali mengibadati berhala, bawa kembali ke bawah. Kalau tidak, lemparkan dari puncak gunung. Si anak kecil tadi mengatakan kepada si raja bahwa kalian tidak akan bisa melakukan makar ini kepada saya, karena saya memiliki Rob yang akan melindungi saya. Dan ketika berangkat, anak kecil berdoa, wahai Robku, kuserahkan urusan ini kepada engkau, dan selamatkan saya dari makarnya mereka. Ketika mereka naik gunung, gunung bergetar sehingga seluruh pasukannya jatuh dan mati, dan anak kecil ini turun dengan selamat. Allah buat gunung itu bergoncang dan membuat pasukan-pasukan raja malah yang tewas. Kemudian si anak kecil kembali kepada raja, dan raja terheran-heran melihat dia kembali sendiri dan pasukannya sudah tidak ada. Si raja bertanya, apa yang terjadi? Diceritakan bahwa pasukan engkau telah mati. Lalu dipanggil lagi pasukan berikutnya, disuruh bawa ke laut. Sesampainya di laut, ancam budak ini, anak ini, kalau dia mau kembali mengibadati berhala, maka bawa dia kembali ke darat. Kalau dia tidak mau, campakkan dia ke dalam laut. Hal yang sama terjadi, si anak ini berdoa kepada Allah agar Allah memberikan pertolongan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Dan ketika sampai di laut, kapal malah karam dan anak kecil diselamatkan Allah Ta'ala. Seluruh pasukan raja mati tenggelam. Dan anak ini kembali lagi kepada si raja, dan raja terheran-heran dengan keadaan yang kembali berulang. Si anak ini mengatakan kepada raja, kalau engkau mau membunuhku, ada caranya. Biar aku tunjukkan kepadamu bagaimana cara engkau membunuhku. Si raja tertarik, karena sudah terlihat bahwa beberapa aksi gagal dalam membunuh si anak. Si anak ini mengatakan, kalau seandainya engkau lakukan ini, niscaya engkau bisa membunuhku. Kalau itu yang engkau inginkan. Si raja mengatakan, aku harus lakukan apa? Kumpulkan orang-orang, orang ramai, lalu gantung saya, salib saya di sebuah kayu, lalu ambil anak panah dan ucapkan, ambil panah dan anak panah dan ucapkan dengan nama Rob anak ini, Bismi Robbi hadal gulam. Aku menembak dengan nama Rob, dengan nama Robnya si anak ini. Maka raja melakukan itu. Dikumpulkan masyarakat, dan kemudian si anak itu didatangkan, digantung di kayu, disalib. Lalu setelah itu, raja mengambil panah dan anak panah, dan ketika akan melontarkan anak panah itu, dia ucapkan apa yang diucapkan oleh si anak. Didiktekan si anak ini kepadanya. Bismi Rabbi hadal gulam. Dengan nama Rob dari anak ini. Lalu dia tembak, dan busur itu dan anak panah itu mengenai si anak dadanya, dan dia wafat. Meninggal dunia. Melihat kejadian itu,
kisahnya sudah menyebar bahwa si anak ini tidak bisa dibunuh dan raja kewalahan berhadapan dengan cerita sudah menyebar. Dengan adanya perkumpulan manusia yang sangat banyak, si raja baru berhasil membunuh anak ini dengan menyebut nama Rob si anak. Akhirnya orang malah beriman. Malah itu yang membuat orang-orang beriman. Mereka yakin bahwa Robnya si anak ini benar. Justru dengan menggunakan nama Rob anak ini, si anak ini berhasil dibunuh oleh raja. Berarti Robnya si anak ini benar. Berkali-kali si raja ingin membunuh anak, tak kunjung berhasil karena Robnya si anak memelihara atau menyelamatkan si anak ini. Namun dengan menyebut nama Robnya anak, si anak ini berhasil dibunuh. Dan itu justru membuat orang-orang yang menyaksikannya beriman kepada agama si anak ini. Akhirnya mereka beriman menjadi orang-orang yang beriman. Sesuatu yang diinginkan raja adalah hilangnya orang yang mengajak orang beriman. Justru yang terjadi adalah orang semakin banyak beriman dengan menyaksikan apa yang terjadi. Akhirnya raja murka dan mengancam mereka-mereka yang beriman dengan agama yang dibawa oleh anak ini, yang berbeda dengan agama mereka, penyembah-penyembah berhala. Diancam, kalau kalian tidak mau kembali kepada agama nenek moyang kita, maka aku akan bunuh kalian dengan cara aku bakar kalian. Dan orang yang beriman bertahan di atas keimanannya sampai si raja itu benar-benar melakukan apa yang dia ancamkan. Dia dengan pasukannya membuat parit besar, membuat parit yang besar, kemudian diisi dengan kayu bakar yang sangat banyak, dinyalakan api. Lalu dikumpulkan semua orang yang beriman. Yang berbeda dengan agama mereka, penyembah-penyembah berhala. Lalu kemudian diancamkan, siapa di antara kalian yang kembali kepada agama nenek moyang, maka selamat. Dan siapa yang bertahan di atas agama yang baru ini, maka kami akan lemparkan ke dalam api. Dalam parit yang penuh dengan api. Inilah kisah Ashabul Ukhdud. Oleh karena itu dikenal dengan nama Ashabul Ukhdud, pemilik-pemilik parit. Parit yang berisi kayu bakar dinyalakan api untuk menganiaya orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman bertahan di atas keimanannya. Satu persatu di antara mereka dilemparkan ke dalam kobaran api. Sampai ada seorang ibu dengan bayi yang masih bayi dalam dekapan. Dan si ibu tersebut ragu, masih ada keraguan-raguan balik ke dalam agama lama atau dicampakkan ke dalam kobaran api. Dan bayinya berbicara. Bayinya berbicara meneguhkan hati orang tuanya dan mengatakan bahwa ibuku, bertahanlah di atas apa yang kau yakini karena engkau berada di atas agama yang benar. Dan itu membuat si ibu tersebut tidak jadi kembali kepada peribadatan berhala. Dan akhirnya juga diadab dengan dicampakkan ke dalam kobaran api tersebut. Ini dia kisah Ashabul Ukhdud, ya, yang Ana janjikan tadi, Ana sampaikan di akhir materi pelajaran kita pada kali ini, karena dia adalah kisah yang panjang, maka kita ambil dulu terjemahan ayat, baru kemudian kita sampaikan kisahnya. Ini kejadian pada masa lalu. Dan para ulama mengatakan bahwa ada beberapa kisah pernah terjadi orang-orang yang beriman diazab dengan cara yang sama. Pernah terjadi di Persia, pernah terjadi di Yaman, pernah terjadi Namun kisah ini, kisah Ashabul Ukhdud ini adalah kisah dari pengikut-pengikut setia Nabi Isa alaihissalam. Pengikut-pengikut setia Nabi Isa alaihissalam yang masih bertahan di atas agama Nabi Isa, tidak mengibadati berhala. Baik, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini.
Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kita orang yang bertahan di atas ketaatan dan keimanan, dan waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang Allah mudahkan kita untuk menjawabnya. Ashabul Ukhdud itu umat Nabi siapa, Ustadz? Sudah kita jawab tadi. Sudah kita sampaikan, umat Nabi Isa. Terjadi sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia terjadi di negara mana, Ustadz? Wallahu a'lam, ana tidak tahu di negara mana. Ana tidak tahu di negara mana. Apakah boleh seorang ibu mempertahankan hubungan pernikahan demi anak? Kalau ditanyakan boleh atau tidak boleh, maka jawabannya boleh. Kalau ditanyakan boleh atau tidak boleh, maka jawabannya apa? Jawabannya boleh. Yang ditanyakan boleh atau tidak? Tidak boleh. Maka jawabannya boleh. Boleh seorang wanita tetap bersabar di atas apa yang dia rasakan dalam penderitaan di rumah tangganya, karena dia mempertahankannya agar anak-anaknya tetap memiliki kedua orang tua yang utuh. Soal boleh atau tidak boleh? Boleh. Sebagaimana boleh juga bagi dia untuk bercerai. Sebagaimana ini boleh, maka yang itu juga boleh. Yang benar adalah lihat maslahat dan mudarat. Yang benar adalah lihat maslahat dan mudarat. Maslahatnya lebih besar mana daripada mudaratnya, ini atau itu. Dan diskusilah dengan orang-orang yang mengerti, orang-orang yang berilmu, dan orang-orang yang bijaksana dari keluarga, jalan mana yang harus diambil. Jalan mana yang harus diambil yang terbaik, yang maslahatnya lebih besar. Karena dari pertanyaan ini kita tahu bahwa rumah tangganya sedang tidak baik-baik. Ada sesuatu yang terjadi sehingga si wanita ini bingung mempertahankan rumah tangga atau bercerai. Mempertahankan rumah tangga atau bercerai. Itu yang kita paham dari pertanyaan. Maka datangi orang yang berilmu, diskusi. Datangi orang yang bijaksana dari keluarga kita, diskusi. Mana yang terbaik. Karena sesungguhnya talak tidaklah haram. Dan diambil itu kalau itu adalah yang terbaik. Kalau itu adalah yang terbaik, maka diambil talak. Maka talak bukan suatu hal yang diharamkan syariat. Tapi dia solusi terakhir sebagai penyelesaian dari masalah yang tidak kunjung selesai. Bolehkah kita menghafal surat Al-Mulk sementara kita belum selesai menghafal juz 30? Bolehkah kita menghafal surat Al-Mulk sementara kita belum selesai menghafal
juz yang nomor 30? Jawabannya boleh. Boleh kita menghafal surat Al-Mulk, karena surat Al-Mulk sama dengan surat-surat yang lainnya. Wallahu a'lam. Keluarga kami ditinggal oleh suaminya tanpa ada kata talak, dan suami itu tidak pulang selama beberapa tahun. Dikarenakan suaminya seorang PNS, oleh aturan gaji tidak bisa dibayarkan 1 tahun kemudian suami tersebut dianggap meninggal. Agar gaji bisa dibayarkan, dan oleh kantor sudah dicatat sebagai pegawai yang meninggal dunia. Dan istri menerima pensiunan janda. Bagaimana status istri tersebut sementara tidak ada surat cerai? Bagaimana dengan harta yang ditinggalkan? Yang benar adalah si istri meminta surat cerai dari pengadilan. Yang benar adalah si istri meminta surat cerai dari pengadilan. Karena cerai itu bisa dijatuhkan oleh suami, sebagaimana bisa dijatuhkan oleh waliul amr. Dan di negeri kita waliul amr adalah yang telah diamanahkan oleh negara untuk mengurus perceraian adalah pengadilan agama. Karena kondisi suami yang tidak pernah pulang beberapa tahun, jangankan beberapa tahun, beberapa bulan saja, misalnya 10 bulan, 11 bulan, 12 bulan tidak pulang-pulang, 20 bulan tidak pulang-pulang, itu sudah bisa seorang istri mengajukan kepada pengadilan bahwa suaminya begini-begini. Apalagi beberapa tahun. Tidak ada kabar berita, tidak ada berita sama sekali, hilang di telan bumi, maka dia bisa mengambil surat cerai dari pengadilan. Nah, bagaimana cara memberi makan? Bagaimana cara membayarkan fidyah, memberi makan kepada orang miskin? Sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah tentang membayar fidyah dengan cara memberi makan. Nah, membayar fidyah karena tidak sanggup berpuasa dengan cara memberi makan orang miskin. Caranya salah satu di antara dua. Memberikan kepada mereka beras setengah zakat fitri. Setengah zakat fitri. Lebih kurang 1,5 kilo beras. Untuk 1 hari tidak berpuasa. Sekiranya tidak puasanya 30 hari, berarti 30 dikali 1,5 kilogram beras. Lalu diberikan kepada fakir miskin. Boleh 1 orang fakir miskin, boleh 2 orang fakir miskin, boleh 3 orang fakir miskin. Namun yang harus diperhatikan adalah jumlahnya 30 kali setengah zakat fitri. 30 hari, 30 adalah jumlah hari, dan fidyahnya setengah zakat fitri, setengah sa'. Zakat fitri 1 sa'. Adapun fidyah setengah sa'. Maka sekitar 1,5 kilo diberikan kepada fakir miskin untuk 1 hari yang tidak
berpuasa, dan membayar fidyah. Atau cara yang kedua, memberi makan sekali makan orang fakir miskin. Menyiapkan makanan untuk fakir miskin untuk sekali makan. Namun untuk sekali makan ini lengkap dengan lauk pauknya. Semisal nasi ramasnya kita, itu kan sudah lengkap itu untuk sekali makan. Itu adalah satu takaran untuk satu hari yang tidak berpuasa. Untuk satu hari yang tidak berpuasa. Berarti kalau ada 30 hari, kita harus memberi makan 30 orang fakir miskin. Sekali makan lengkap dengan lauk pauk. Kalau tadi bahan bakunya, makanan pokoknya saja, takarannya seperti yang tadi kita katakan. Atau memberi makan satu kali makan, lengkap dengan lauk pauk. Bisa kita beli, lalu kita serahkan ke fakir miskin, atau fakir miskinnya kita undang ke rumah, lalu mereka makan, sekali makan. Kalau orang fakir miskinnya ada 15 orang, berarti 2 kali mengundangnya. 15 berarti untuk 15 hari, besoknya atau pekan depannya undang lagi 15, atau dibelikan lalu dikirim kepada mereka. Intinya adalah satu kali makan, lengkap dengan lauk pauknya. Standar lauk pauk adalah standar makanan kita. Standar yang kita makan di rumah kita dengan keluarga kita. Tentu standar masing-masing keluarga tidak sama ya, antara orang yang punya kelapangan rezeki dengan orang yang tidak seperti mereka-mereka yang dapat kelapangan rezeki. Tentu takaran masing-masing keluarga berbeda-beda. Takarannya adalah kalau ingin diundang orang makan ke rumah sesuai dengan kadar kebiasaan makan sahibul bait. Maka ini cara untuk membayar fidyah apabila kita ingin membayar fidyah. Memberi makan fakir miskin bisa dengan cara memberikan beras setengah sa', setengah zakat fitri, atau memberikan mereka langsung makanan untuk satu kali makan, lengkap dengan lauk pauknya. Bisa dikirim, bisa mereka yang diundang makan ke rumah. Intinya 30 kali. Berarti 30 kali satu kali makan orang fakir miskin kalau ingin dalam bentuk makanan. Dan bisa satu hari 3 misalnya, besok 3 lagi, besok 3 lagi, berarti ada 10 hari. Atau satu kaligus 30 hari, 30 porsi makanan, intinya jumlahnya sesuai dengan jumlah hari dengan 2 cara yang tadi. Ini dia pertanyaan-pertanyaan yang ada pada kesempatan kali ini, dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa bertahan di atas keimanan dan mempertahankannya sampai akhir hayat kita. Dan ketahuilah bahwa orang-orang terdahulu benar-benar telah mendapatkan cobaan yang sangat besar untuk mempertahankan keimanan mereka kepada Allah sampai mereka diancam bunuh, dan mereka berhasil menjadikan iman mereka bertahan sampai detik akhir hayat mereka. Bersyukurlah kepada Allah di mana kita dihidupkan di tengah kehidupan yang tidak seberat mereka rintangan yang kita dapatkan. Dan bertahanlah di atas agama yang hak ini hingga datangnya kematian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.